Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang sedang ramai apa? Jokowi belusukan. Belusukan lagi. Bahasanya sih turun gunung. Dan kalau saya melihat jumlah views dari orang-orang yang melihat berita tentang ini, itu tidak semasif ijazah palsu ya. Ada viewersnya, ada. Cuman persentasenya sedikit dibanding apabila diberitakan tentang berita-berita yang terkait dengan ijazah palsunya Jokowi. Itu mungkin hanya 10% ya. Coba bisa dilihat. Misalkan ada dialog-dialog di TV yang membicarakan hal tersebut, apabila yang dibahas ijazah itu bisa sampai 100.000 dalam jangka waktu 6 jam itu. Tadi saya lihat rata-rata 10.000 ya, malah ada yang 3.000 begitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang terjadi di Lampung, meskipun memang katanya sih banyak orang yang hadir ya, katanya. Itu pada akhirnya ada yang meneliti, bukan meneliti sih, ada yang mengamati. Oh ternyata banyak itu hanya dilihat dari satu angle saja. Jadi tatkala dilihat dari angle yang lain itu ternyata sedikit. Tapi ada juga diantaranya Mosato ya, media termul itu, yang mengatakan bahwa yang hadir itu sampai 20.000. Cuman ya regardless, tatkala kita melihat misalkan media sosial seperti yang Anda saksikan sekarang, YouTube, coba lihat berita-beritanya. Itu tidak semasif yang memperhatikan ijazah palsu. Pengertiannya apa? Pengertiannya yang kemarin itu yang terjadi di tempat Jokowi belusukan itu adalah pengkondisian ya. Ada yang ya jelas lah pasti ada ya yang memobilisasi. Dan itu tidak akan saya bahas terlalu dalam di situ karena pada akhirnya yang mau saya bahas adalah suatu negara itu atau suatu bangsa itu akan mendapatkan pemimpin yang memang layak bagi karakter mereka. Nah, itu kan ada gium yang sangat terkenal ya di para sejarawan misalkan atau di para pengamat politik. Nah, yang menarik di sini ada satu penelaahan yang ilmiah dari seseorang yang bernama Marcus Mitzner. Yang bersangkutan ini adalah profesor ilmu politik dari Australian National University. Nah, dia itu mengatakan bahwa judulnya ya, Joko Widodo tidak peduli pada demokrasi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, saya terus terang belum melihat secara full apa yang akan dikatakan oleh Marcus Mitzner ini. Tapi dari judul dan dari sedikit yang sudah saya lihat ya, ini paparan bisa menyadarkan bangsa Indonesia bahwa Jokowi itu bukan pemimpin, tetapi musuh. Ya, sekali lagi saya tekankan ya, Jokowi itu bukan pemimpin tetapi musuh. Musuh bagi siapa? Musuh bagi orang-orang yang memang sedari awal memperjuangkan nilai-nilai yang sudah menjadi katakanlah nilai yang disepakati oleh orang tua kita dahulu, yaitu demokrasi. Nah, Jokowi itu tidak peduli terhadap demokrasi. Sebagaimana judul dari video ini, Jokowi Widodo tidak peduli pada demokrasi. Nah, baik. Apa yang akan disampaikan? Kita langsung simak saja ya. Cuman sebelum ke situ begini nih, ada bahasanya. Menurut Marcus Mitzner, profesor ilmu politik dari Australian National University, Jokowi memandang demokrasi hanya sebagai instrumen untuk kesejahteraan. Nah, instrumen untuk kesejahteraan. Ini maksud itu kesejahteraan siapa? Nanti akan kita lihat. Selain itu, Jokowi juga menganggap demokrasi sekadar kehendak mayoritas warga atau majoritarianisme, dan dalam menjalankan demokrasi, Jokowi mengedepankan demokrasi yang santun. Ya, beda kan gayanya dengan Prabowo. Kalau Prabowo cuma ceplos ya. Kalau Jokowi santun. Cuman santunnya itu di balik santunnya itu ada licin. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Joko Widodo itu bukan seorang pemimpin, dia itu musuh. Bagi siapa? Bagi yang memang memperjuangkan demokrasi, begitu. Ya, untuk yang tidak memperjuangkan demokrasi, ya sebagaimana para termul, itu bukan musuh Jokowi mah, teman dekat ya. Kita saksikan saja supaya ada konteks kita tatkala membicarakannya. Nah, yang ini agak beda, ini lebih cerita juga pengalaman saya dalam penulisan buku ini. Jadi banyak aspek dari pemerintahan Jokowi itu dibahas di situ.
Di sini saya cuma mau fokus ke satu hal aja karena menyangkut topik sore hari ini, dan itu persoalan demokrasi. Pak Saiful juga sudah menyampaikan, saya berdasarkan data yang saya miliki dan juga dengan sumber wawancara dengan Pak Jokowi, itu menurut saya cukup jelas bahwa memang kualitas demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi turun cukup drastis. Oke, itu udah kesimpulan. Dan sebenarnya Pak Jokowi mungkin pembelaannya juga nggak terlalu entusias. Dia mungkin sadar juga tapi tidak terlalu peduli karena untuk dia fokusnya di bagian yang lain. Jadi dalam buku ini saya dalam bab demokrasi pertama mengambil perspektif yang makro. Jadi saya bandingkan dulu dengan indeks-indeks demokrasi internasional, dan memang berdasarkan VIDEM dan yang lain-lain tidak ada keraguan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia di bawah Jokowi menurun. Oke. Namun harus Metodologi, diakui ya, juga bahwa penurunan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sebenarnya kita dari tahun 2006 masuk apa yang disebutkan the Global Democratic Recession. Mau melihat VIDEM, mau melihat Freedom House, Bertelsmann, itu semua angkanya kira-kira sama. Jadi itu berarti Indonesia itu bukan pengecualian. Terjadi penurunan kualitas demokrasi di Turki, di India, di banyak negara-negara yang lain, termasuk Amerika, Eropa, dan yang lain-lain yang selama ini dianggap benteng dari electoral democracy dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu membuat penilaian terhadap pemerintahan Jokowi agak susah, ya, karena kita tentunya harus melihat secara komparatif juga. Dan ada negara-negara yang kualitas demokrasinya menurun lebih tajam dari Indonesia. Itu misalnya Turki, itu hebat sekali di bawah Erdogan. Dia sudah 20 tahun itu rajin sekali membongkar demokrasi di situ. Terus Modi di India sama. Dia naik hampir bersamaan dengan Pak Jokowi dan menggunakan sentimen agama untuk memperkuat posisinya, dan karena di situ bukan sistem presidensial, dia tetap bisa berkuasa tanpa pembatasan periode presiden di situ. Nah, VIDEM itu jelas menilai penurunan kualitas demokrasi di kedua negara ini, Turki dan India, lebih parah daripada di Indonesia. Nah, itu tidak membela Pak Jokowi sama sekali, cuma kita harus tentunya menempatkan Indonesia di konteks komparatif tersebut. Betul, betul. Jadi dalam bab itu tentang demokrasi saya menulis, kalau kita ambil perspektifnya makro, ya Indonesia oke lah, nggak terlalu luar biasa sebenarnya. Walaupun menurun, tapi turunnya sama dengan negara-negara lain. Tapi begitu kita semakin dekat, kita meninggalkan perspektif makro dan melihat secara detail bagaimana Jokowi memerintah, itu semakin buruk penilaian kita terhadap apa yang terjadi pada saat itu. Nah, di situ saya masuk ke pembahasan pengertian Pak Jokowi sendiri terhadap konsep demokrasi. Dan itu sangat menarik untuk saya, lama saya membahas dengan dia tentang itu. Jadi ada 3 pilar di situ. Yang pertama, Sebentar ya, sebelum ke situ. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan ya, bahwa ini kesimpulan besar dulu, demokrasi di Jokowi turun drastis, itu satu. Tapi itu diikuti dengan penurunan demokrasi di negara-negara yang lain. Kemudian tatkala itu dikonfrontasi kepada Jokowi, karena Markus Mitsner ini di antara kesimpulan yang dia
simpulkan itu dengan mewawancarai Jokowi, dikonfrontasi kepada Jokowi, Jokowi tidak peduli. Nah, ketidakpedulian ini yang harus di stressing begitu ya. Kemudian yang bersangkutan ini menjelaskan metodologinya dari beberapa segi metodologi itu tidak luar biasa, tetapi setelah itu sebagaimana akan dibahas ini itu baru terlihat kekacauan yang luar biasa. Nah, tapi sebagaimana kita dengar tadi, Markus Mitzner juga mengatakan bahwa ini terjadi di seluruh dunia, tetapi itu tidak membela Jokowi sama sekali. Ya, jadi kan nggak bisa tatkala yang lain jelek, kemudian kita ikut jelek, kemudian kita mengatakan, nah kita jelek karena yang lain juga jelek, yang nggak bisa seperti itu. Ya, dari segi penilaian ilmiah demikian. Kita lanjutkan ini kebobrokannya ini. Dia memang percaya bahwa tujuan utamanya dari demokrasi adalah kesejahteraan. Oke. Itu berarti tanpa kesejahteraan, demokrasi nggak ada nilainya. Itu yang pertama yang dia mengatakan kepada saya dalam meeting pertama. Langsung dia bilang, apa sih tujuannya demokrasi kalau bukan kesejahteraan? Nah, Menarik. mungkin untuk orang awam itu kedengaran, oh ya masuk akal. Tapi untuk kita sebagai aktivis demokrasi ya nggak bisa dong. Itu demokrasi punya nilai sendiri. Demokrasi ada tujuannya di dalam konsep itu sendiri. Demokrasi tidak harus membela diri untuk mengatakan saya hanya punya nilai kalau tujuan akhirnya kesejahteraan, tidak. Tapi menurut Pak Jokowi itu tidak bisa diperdebatkan. Pokoknya demokrasi itu harus menghasilkan kesejahteraan, ya kalau tidak untuk apa kita membela demokrasi. Itu yang pertama, jadi sudah banyak yang menulis tentang itu. Yves Warburton menyebutkannya the new developmentalism di bawah Jokowi dan lain sebagainya. Jadi memang dalam pemikiran Pak Jokowi tujuan sebenarnya satu-satunya dari demokrasi adalah pembangunan. Dan kalau demokrasi membantu dalam mencapai tujuan itu ya sudah kita dukung, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, kita bongkar sebagiannya demokrasi, nggak apa-apa. Yang penting kesejahteraan pembangunan. Dia dalam bidang itu begitu sukses karena nyambung dengan pendapat mayoritas orang Indonesia. Memang seperti itu juga. Dan dia tahu. Jadi kesuksesan Pak Jokowi selama 10 tahun berdasarkan keberhasilan dia untuk menemukan titik yang temu itu dengan konstituennya dia. Konstituennya Pak Jokowi adalah Indonesia Tengah. Bukan secara geografis, tapi secara konstituen. Itu orang-orang yang rata-rata pendidikannya agak rendah, penghasilannya agak rendah, tinggalnya di kampung, di desa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang secara politik tidak mau ke kiri atau ke kanan. Yang fokusnya tidak ideologis, tapi pada hal yang bersifat pragmatis. Jadi dari polling kami tahu bahwa para pemilih itu menilai keberhasilan suatu pemerintahan dari kemampuan pemerintah itu membangun jalan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya, dan itu dianggap sebagai demokrasi. Jadi rekan-rekan saya di NU juga banyak dengan Pak Burhan dan juga sebagiannya dengan Pak Saiful dan LSI dan lain sebagainya, sudah banyak melakukan eksperimen survei yang menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia itu menilai bahwa arti demokrasi itu kesejahteraan. Nah, di situ klop dengan Pak Jokowi. Sama persisnya pemahaman terhadap demokrasi itu. Jadi dalam eksperimen survei itu ditanya, kalau Bapak Ibu bisa pilih antara kesejahteraan atau kebebasan berekspresi misalnya, berkumpul dan lain sebagainya, mana yang dipilih? 80% pilih kesejahteraan.
Dari survei itu muncul bahwa yang bisa disebutkan sebagai orang yang benar-benar liberal dan demokratis itu cuma 11% sebenarnya. Jadi yang bilang kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi itu punya nilai sendiri dan tidak bisa diperdagangkan dengan kesejahteraan. Misalnya itu cuma 11%. Maka dari dulu Pak Jokowi nggak peduli dengan yang 11% itu. Baik, sebentar ya, sampai sini dulu nih. Saya mau rekap dulu supaya pembicaraan ke depannya ada frekuensi yang sama. Jadi tadi disebutkan kan ya, ini hasil wawancara dengan Jokowi. Bagi Joko Widodo, tujuan utama demokrasi adalah kesejahteraan. Saya langsung berpikir tadi, loh, kalau tujuan demokrasi adalah kesejahteraan, maka tatkala demokrasi ini tidak menyampaikan kepada kesejahteraan, maka demokrasi ini akan dicabut, diganti, dirusak, dirombak begitu. Dan tadi pula yang dikatakan oleh Markus Bitschre memang seperti itu. Ada catatan di sini, jika demokrasi tidak menyampaikan kepada tujuan, bongkar saja. Itu persis yang kita lihat. Jadi memang ini adalah mindsetnya Joko Widodo. Ini kalau begitu mah ya mirip seperti PKI itu. Kalau begitu, saya tidak mengatakan Jokowi PKI, tidak, itu orang lain banyak mengatakan demikian. Saya tidak mau mengatakan demikian dulu. Cuman ini mirip seperti PKI karena pada akhirnya hak-hak asasi manusia itu kan dari materialisme, itu dari pola pikir materialistis. Kesejahteraan pun nanti yang jadi patokannya materialisme begitu, materi yang menjadi patokannya. Makanya selama apa namanya itu kalau di kita bansos ya, selama bansosnya lancar begitu, kemudian ada proyek-proyek material yang mana dilihat ada perkembangan, jalan aja begitu. Dan konstituennya Jokowi melihat itu sebagai sebuah kemajuan. Kita di lain pihak yang bukan atau tidak mengutamakan kesejahteraan dari segi materi, misalkan insya Allah banyak dari para penonton ini yang masih menghargai tentang pendidikan, misalkan kebebasan berpendapat, kemudian katakanlah kebebasan berkumpul. Nilai-nilai ini penting untuk kita, itu tidak diperjuangkan sama sekali oleh Joko Widodo. Makanya kita melihat di situ banyak pemberedelan, adu domba. Nah, tadi dikatakan bahwa yang 11% ini pada akhirnya tidak diakomodir karena yang menurut survei ini ya, 11% inilah yang menginginkan demokrasi dari segi demokrasi itu sendiri. Jadi dari segi distribusi kekuatan misalkan, keadilan dan lain sebagainya. Itu tatkala Jokowi sudah menjadi pemimpin tidak dilihat sama sekali. Ini berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh Markus Mitzner wawancara dengan Joko Widodo. Nah, yang saya lihat dari apa yang terjadi, makanya banyak turmoil dan lain sebagainya, itu mereka berkumpul hanya karena materi ini. Oleh karena itulah Joko Widodo itu dekatnya bukan dengan ulama, tapi dekatnya itu dengan oligarki. Sekalinya didekati dengan ulama, bukan Jokowinya yang ikut menjadi lebih religius, lebih spiritualis, tetapi ulamanya ini yang ditarik supaya jadi materialistis. Makanya kita melihat kenapa NU itu kelihatan semuanya kan, sekarang lebih matre daripada NU yang dulu. Yang penting punya proyek, yang penting banyak SPPG, ya nanti akan kita bahas itu insya Allah kalau ada waktu ya. Ini sampai sini itu yang saya dapatkan ya. Anda yang tidak setuju silahkan tuliskan di bawah kolom komentar. Kita lanjut. Dia cuma peduli mungkin waktu pemilu. Karena yang 11% itu dia tahu nggak mungkin lari ke Prabowo. Jadi diambil itu 11%, tapi begitu memerintah itu tidak dilayani lagi. Dia kembali lagi ke yang saya tadi sebutkan sebagai Indonesia Tengah itu. Yang dia tahu mayoritas yang mendukung dia, yang tidak terlalu politis, tidak terlalu ideologis, dan hanya berfokus pada persoalan pembangunan dan ekonomi. Jadi itu yang pertama, itu pilar pertama. Yang kedua,
yang menjadi pilar pemahaman Pak Jokowi itu berhubungan dengan yang pertama, dan itu yang saya menyebutkan dalam bahasa Inggris itu majoritarianism. Ya, itu pemahaman yang meyakini bahwa demokrasi sebenarnya adalah yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat. Dan itu dia menyampaikan langsung kepada saya, pokoknya demokrasi nggak rumit lah, pokoknya apa maunya rakyat, itu demokrasi. Dan dia menyampaikan bahwa dia memahami apa maunya rakyat dari polling. Dan memang harus diakui, nggak ada pembaca polling yang lebih hebat dari Pak Jokowi. Dia betul-betul memahami polling, dia memahami sampai detail-detailnya. Jadi kalau ada yang presentasi ke dia dari lembaga polling, dan itu bukan cuma satu, ada banyak. Dia mau tahu semuanya, semua slide kan, satu survei itu berapa biasanya pertanyaan, 120 kan? Semua dia mau tahu. Jadi bukan cuma ringkasan, executive summary atau apa, semua dia mau tahu. Oh ini slide-nya yang ke-90, tolong diulang lagi, ini saya mau paham betul. Jadi karena dia punya pemahaman demokrasi yang minimalis itu, ya untuk dia juga nggak paham kalau dituduh tidak demokratis. Dia agak bingung dalam hal itu. Loh, saya kan lakukan yang rakyat mau. Dan saya dipilih 2 kali. Kepuasan terhadap saya itu 80%. Apa yang kurang? Begitu. Karena dengan pemahaman majoritarianism itu, lapisan-lapisan demokrasi yang lain itu diabaikan. Kan? Tentunya dalam konsep demokrasi yang sebenarnya, itu bukan cuma apa yang maunya rakyat, apa yang dipilih oleh rakyat dengan mayoritas di pemilu, bukan. Demokrasi itu melindungi justru minoritas-minoritas. Harus dilindungi oleh konstitusi, harus dilindungi oleh pemerintah. Jadi kita selalu bilang dalam ilmu politik, demokrasi itu hanya sekuat kemampuan yang paling kecil, yang paling lemah di suatu demokrasi. Kalau mereka tidak bisa hidup bebas, tidak bisa dilindungi oleh negara, tidak dilindungi oleh pemerintah, itu berarti bukan demokrasi. It's a tyranny of the majority. Dan saya ini orang Jerman kan, jadi saya paham betul ketegangan antara nilai demokrasi mayoritas dengan nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya. Karena di negara saya dulu tahun 30-an, negara fasis itu naik dengan dukungan dari rakyat. Dipilih langsung secara demokratis si Hitler itu. Nah itu dari dulu kita di teori demokrasi agak bingung juga. Kalau seorang pemimpin dipilih secara demokratis, apakah itu berarti apa yang dia lakukan demokratis juga? Ya tidak dong kan. Jadi misalnya di Philippines, Duterte waktu dia dipilih secara demokratis, tidak diragukan. Tapi begitu dia mulai membunuh pedagang narkoba yang kecil-kecil itu, 85% orang Philippines bilang bagus itu. Setuju saya. Apakah itu berarti itu demokratis? Karena didukung mayoritas kan tidak. Jadi di situ Pak Jokowi sangat simplistik, dan itu memang di banyak bidang pemerintahan dia kuatnya di bidang simplistik dan lemahnya di bidang simplistik juga. Jadi kuatnya dia. Sebentar ya, kekuatannya di bidang simplistik dalam pengertian otaknya cuma sejengkal itu. Itu simplistik itu. Terlalu mensimpelkan permasalahan. Makanya kita lihat sekarang para termul juga begitu. Simplistik itu karena dia yang sebelumnya di Pak SBY semua dibikin rumit, dia maunya yang simple. Dan dia cepat, praktis, pragmatis, cepat. Tapi yang dikorbankan justru kompleksitas pemerintahan dalam bidang demokrasi, ekonomi, dan yang lain-lain.
Nah, pilar ketiga dari pemahaman demokrasi Pak Jokowi adalah yang saya sebutkan sebagai polite democracy, demokrasi yang santun. Baik, sebelum ke yang ketiga ya. Ini pilar yang kedua kan. Pilar pemahaman Jokowi yang kedua ini. Pemahamannya itu jadi bukan demokrasi, tapi mayoritarianisme. Suara mayoritas ya. Itu pun kalau kita mau sepakat dulu bahwa yang dilakukan oleh Jokowi itu memang mengikuti mayoritas, bukan memanipulasi mayoritas. Karena kan permasalahan pemilunya juga bermasalah tuh, dan banyak yang speak up mengenai hal tersebut. Ini saya mendapatkan perspektif baru ya, saya baru tahu. Dan ternyata berbeda antara demokrasi dengan mayoritarianisme. Dicontohkan tadi, saat di Jerman tahun 30-an itu, Hitler itu terpilih secara mayoritas. Tetapi apakah yang bersangkutan itu, si Hitler itu, dia juga tadi bilangnya sih ya, kesel juga mungkin sama Hitler. Si Hitler itu, apakah dia membesarkan nilai-nilai demokrasi? Ya tidak. Nah, orang Indonesia itu kan tidak peduli mayoritas ya. Makanya tadi dibilang cuma 11% itu yang mengetahui pentingnya demokrasi dan nilai-nilai demokrasi. Cuma 11% yang mengetahuinya. Dalam pengertian bahwa Joko Widodo ini, kalaupun memang kita mau musalamah, kita sepakatilah ya, tidak ada permasalahan di dalam naiknya Jokowi sebagai presiden. Itu hanya memanipulasi orang-orang yang memang sedari awal tidak tahu apa demokrasi itu sendiri. Yang dipikirnya cuma perut doang. Ya, yang mana kan pada akhirnya bisa jadi katakanlah senang waktu zaman Jokowi karena mendapatkan bantuan dan segala macam, tetapi beban negara menjadi bertambah. Itu tidak dipikirkan begitu ya, bodoh amat kalau buat Jokowi itu. Kemudian tadi ini yang menarik ya, tidak ada yang mampu baca polling-polling itu lebih baik daripada Jokowi. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud, cuma ini sebagai sebuah pujian kepada Joko Widodo. Dan ya, saya mengakui hal itu karena saya juga tidak tahu bagaimana adanya. Ini kabar dari seorang Markus Mitzner nih. Kemudian dikatakan si Jokowi itu tidak paham saat disebut tidak demokratis. Jadi kan dikonfrontir nih oleh Markus Mitzner, Pak, pada zaman Bapak itu kira-kiranya ya, ini dialog imajinatif, Bapak ini menurun indeks demokrasinya. Jokowi bingung sebentar, di mana saya menurun indeks demokrasi? Lah, tadi ya dikatakan tingkat kepuasan 80%, saya terpilih 2 kali. Masa masih kurang demokratis saya? Apa saya begitu? Dia tidak sadar karena memang dia tidak memiliki pikiran itu. Dia tidak sadar bahwa yang bersangkutan ini sudah mirip seperti Kim Jong Un dan siapa itu? Hitler, ya. Yang mana pada akhirnya ya, demokrasi itu sendiri, saya tidak mengatakan demokrasi itu yang paling baik, tidak. Tapi ini sudah menjadi kesepakatan orang tua kita dahulu. Dalam pengertian, dan bukan hanya kesepakatan orang tua kita dahulu, tetapi ini juga menjadi landasan undang-undang kita. Sistemnya ya memang sistem demokrasi. Jangan seperti yang dikatakan oleh Pak Ihsanuddin Nursi kemarin, I am the law, begitu ya. Apakah demokrasi ini harus diperjuangkan? Iya, sepanjang negara kita memang seperti itu. Nah, Jokowi itu jangankan memperjuangkan, fahamnya saja tidak. Makanya salah satu dari nilai demokrasi itu kan melindungi minoritas. Yang mana secara statistik kita ini nih yang menghujat Jokowi kan minoritas. Mau bagaimana lagi? Ya, itu suka dibikinkan operasi intelijen bahwa penindasan minoritas itu hanya kepada agama-agama minoritas dan sebagainya. Padahal di dalam suatu iklim demokrasi yang menjadi minoritas itu ya yang kalah pilpres. Apa yang terjadi saat Jokowi menang? Bukan melindungi ini, malah menyikat habis. Maka yang terjadi adalah koalisi besar. Kemudian ini adalah untuk kesejahteraan. Dari kesejahteraan yang pertama kali dipikirkan bukan kesejahteraan rakyat, tetapi kesejahteraan keluarganya. Dan kekuasaan tetap pada keluarganya. Jadilah bukan seorang demokratis, tapi sebagai seorang raja. Itu pikirannya Jokowi. Demikian ya. Ini sudah habis untuk pilar yang ketiga. Lihat saja sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Termul mudah-mudahan segera habis dari muka bumi ini. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.